Sistem Super Devouring. Bab 921 Master Misterius. Saat ini, 2 dari 5 petarung tingkat 9 tertinggi telah tumbang. Tidak hanya itu, tubuh asli Ye Xuan dan kekuatan pupil klon juga telah pulih banyak. Saat ini, mereka sedang mencari target ketiga. Mereka yang menghalangi jalan di sepanjang jalan masih terbunuh oleh mereka. Mata Nirwana. Kilat rubah iblis. Pedang bayangan mengalir. Ye Xuan dan Luo Luo bekerja sama lagi untuk menyerang. Mereka benar-benar menemukan target mereka, tetapi mereka tidak menyangka serangannya begitu kuat, jadi mereka terbunuh oleh gerakan yang ceroboh. Tingkat 9 tertinggi ketiga, tumbang. Luo Luo, bantu aku selanjutnya. Ye Xuan berkata kepada Luo Luo. Master, aku bisa menggunakan kilat rubah iblis 2 kali lagi. Luo Luo tiba-tiba menjawab. Apa? Ye Xuan tertegun sejenak, dan berkata tanpa daya, gadis, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ditingkatkan setelah terobosan? Lupa. Luo Luo dengan imut menjulurkan lidahnya. Demon Fox Flash, dia sudah menggunakannya 3 kali, tetapi dia masih bisa menggunakannya 2 kali, cukup untuk menghadapi 2 Supreme Nine Stage yang tersisa. Pada saat itu, mereka terus mencari target. Pada saat yang sama, Ye Xuan memberikan Shadowless Sword kepada klonnya, karena klon tersebut baru saja menggunakan Eye of Nirvana, dan sekarang gilirannya untuk menggunakannya. Garis keturunan kembar itu benar-benar berguna, tetapi sangat disayangkan bahwa ranah garis keturunan kembar itu tidak dapat dibagi, dan harus digabungkan sekali. Jika tubuh asli melahapnya dan meningkatkan kultivasinya, akan sangat bagus jika klon tersebut juga dapat meningkat. Eye of Nirvana. Flowing Shadow Sword. Demon Fox Flash. Di bawah serangan 3 kali lipat, pendeta kerajaan lain dari tahap ke-9 Supreme Realm jatuh. Pada saat ini, Ye Xuan sangat dekat dengan puncak. Tahap ke-8 Supreme Realm. Selama yang terakhir dari tahap ke-9 Supreme Realm terbunuh, pertempuran akan hampir berakhir. Namun, pembunuhan Ye Xuan terhadap 4 pendeta kerajaan dari tahap ke-9 alam tertinggi secara berturut-turut terlihat oleh 1 orang. Tidak bagus, kita perlahan-lahan tertinggal, Yang Chen, pergilah bunuh si kembar dan rubah itu. Pria kasar itu berteriak sambil berhadapan dengan wanita berbaju merah. Dan Yang Chen yang dia sebutkan sebenarnya adalah lawan Lin Zhantian. Tidak semudah itu untuk pergi. Lin Zhantian dengan cepat berdiri di depan pihak lain. Dalam situasi 1 lawan 2, dia masih bisa mengatasinya. Dia baru saja memperhatikan Ye Xuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan membunuh 4 orang tahap menengah 9 tertinggi berturut-turut. Kekuatan ini benar-benar hebat. Situasinya terbalik dalam sekejap. Tahap menengah 9 tertinggi terakhir bertarung dengan kepala istana Juyin, tetapi Ye Xuan dan Luo Luo sudah mendekat. Sekarang tubuh asli dan klon Ye Xuan tidak dapat menggunakan mata pemusnahan, tetapi Luo Luo masih memiliki kilatan rubah iblis. Ketiganya, bersama dengan kepala istana Juyin, langsung membunuh pemuja kerajaan 9 tahap tertinggi terakhir. 2 harta karun spiritual tertinggi. Kepala istana Juyin juga terkejut. Hanya ada 1 harta karun spiritual tertinggi di seluruh dinasti suci Huangji, tetapi sekarang 2 di antaranya muncul pada saat yang sama. Apa yang terjadi? Tepat ketika dia terkejut, Ye Xuan telah memperoleh cincin Qiankun terakhir. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di puncak alam tertinggi ke-8. Ketika perintah sistem berbunyi, Ye Xuan segera bergabung dengan klonnya. Penguasa istana Juyin merasa matanya kabur lagi. Terakhir kali, Ye Xuan terbelah menjadi 2 di depannya dan kemudian berhasil melarikan diri. Kali ini, dia benar-benar bergabung menjadi 1. Apa yang terjadi? Setelah penggabungan selesai dan alam diperbarui, Ye Xuan terpisah lagi. Karena dia telah menerobos, dia hampir dapat mendominasi pertempuran ini. Pada saat ini, tubuh aslinya dan klonnya bergegas menuju Lin Zhantian, sementara Luo Luo terus tinggal di sini. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancam Luo Luo, jadi Ye Xuan lebih lega. Setelah terobosan itu, kekuatan tempur Ye Xuan melonjak pesat. Tidak masalah untuk berhadapan dengan puncak alam tertinggi ke-9. Selama dia membantu Lin Zhantian memegangnya, maka Lin Zhantian tidak akan kesulitan menghadapinya. Tentu saja, Ye Xuan, yang memegang harta spiritual tertinggi, mungkin bisa membunuh 1 orang sendiri. Dalam sekejap, Ye Xuan bergegas ke Yang Chen. Pedang Liu Ying. Pedang Liu Ying. Tubuh asli dan klon Ye Xuan melancarkan serangan pada saat yang sama. Puncak 9 tertinggi sudah menjadi kekuatan tempur teratas dari dinasti suci Huangji.
Meskipun Yesuan hanya berada di puncak 8 tertinggi, dengan pedang tanpa bayangan dan darah di tangannya, dia benar-benar dapat bersaing dengan puncak 9 tertinggi. Sebenarnya ada harta spiritual tertinggi, dia milikku. Yang Chen segera memperlihatkan ekspresi serakah. Jika dia memiliki harta spiritual tertinggi, Lin Zantian ini pasti akan dipukuli seperti anjing olehnya. Sayangnya, Yesuan tidak begitu mudah dihadapi. Boom, boom, boom. Tubuh asli Yesuan dengan pedang tanpa bayangan memiliki kekuatan serangan yang tidak dapat dihalangi oleh Yang Chen, jadi dia hanya dapat menghindarinya. Baru saja, karena bergabungnya wanita berpakaian merah, tekanan Lin Zantian berkurang setengahnya. Sekarang Yesuan datang untuk menahan orang lain, dan kesombongan Lin Zantian segera meningkat. Mati. Lin Zantian tampak terbakar, dan dia langsung meninju lawan yang setingkat dengannya. Tinju 95% langsung mengenai lawan dengan keras. Pada saat itu, dia akan mengejar kemenangan. Selama dia membunuh satu puncak 9 tertinggi, pertempuran akan ditentukan. Pria kekar itu menelan ludahnya. Dia merasa ada yang tidak beres dan keringat dingin keluar di dahinya. Awalnya, 3 puncak 9 tertinggi, 5 tahap tengah 9 tertinggi, dan lebih dari 10 tahap awal 9 tertinggi sudah cukup untuk menyapu bersih kekuatan apapun di dinasti suci kekaisaran. Namun tanpa diduga, Istana Juyin berani campur tangan. Tidak hanya itu, tetapi 2 jenius super dengan harta karun roh tertinggi muncul dan membunuh kelima pendeta kerajaan tahap tengah 9 tertinggi. Jika ini terus berlanjut, mereka bertiga mungkin juga akan terbunuh di sini. Pergi. Pria kekar itu ragu-ragu. Namun, pada saat ini, pencuri yang berani. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di telinga semua orang. Suara ini 10 kali lebih keras daripada suara pria kekar tadi. Hanya 4 kata saja sudah cukup untuk melumpuhkan sekelompok orang dengan alam bawah. Dalam sekejap, ratusan sosok muncul dari langit. Bang! Yesuan juga merasakan sakit yang menyengat di gendang telinganya, dan dia linglung. Meskipun kemampuan bertarungnya kuat, ranahnya masih terlalu rendah. Siapa di bumi yang bisa membuat lebih dari separuh orang kehilangan kemampuan bertarung mereka hanya dengan raungan? Yesuan segera menggelengkan kepalanya, membuka mata wawasannya dan mendongak, hanya untuk melihat seorang lelaki tua turun dari langit seperti dewa. Pada saat ini, lelaki tua itu baru saja melontarkan telapak tangan, yang sangat besar, bahkan lebih besar dari naga liar tadi. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Tidak bagus, Luo Luo. Yesuan mengangkat alisnya, dan buru-buru memikirkannya, dan buru-buru mengambil Luo Luo kembali. Saat berikutnya, telapak tangan besar ini menutupinya. Boom! Bab 922, melarikan diri. Boom! Telapak tangan raksasa itu jatuh, tanah retak, dan semua orang di udara merasa seolah-olah seluruh dunia berguncang. Untungnya, Luo Luo telah disembunyikan di ruang asteris oleh Yesuan, dan semuanya baik-baik saja. Aku takut setengah mati. Yesuan menghela napas lega. Tuan, lari, dia telah melampaui yang tertinggi. Suara Luo Luo terdengar di benak Yesuan. Melampaui yang tertinggi. Yesuan mendengarkan ini dan menatap lelaki tua yang membunuh ratusan orang dengan satu pukulan, dan dia tercengang. Melampaui yang tertinggi, bukankah itu ranah kesulitan fisik? Yang tertinggi, mengolah tubuh emas tertinggi, tetapi tubuh emas tertinggi hanya berarti pertahanan yang kuat. Dan begitu yang tertinggi telah melewati kesulitan fisik, bahkan jika itu hanya satu tingkat kesulitan fisik, fisiknya akan sangat meningkat. Jika Anda membandingkannya, 10 Lin Zantian bukanlah lawan dari lelaki tua itu. Lelaki tua ini bernilai 1 juta tentara, cukup untuk menyapu seluruh dinasti suci Huangji. Inti masalahnya adalah lelaki tua itu kejam dan membunuh banyak orangnya sendiri dengan telapak tangan itu. Mata wawasan. Yesuan buru-buru memindai dan menemukan bahwa para penyintas semuanya berada jauh. Selama mereka terkena telapak tangan itu, tidak ada yang tidak akan mati. Dia memindai dan menemukan sosok yang dikenalnya di antara yang mati. Tuan. Mata Yesuan membelalak. Han Ming tidak dapat menghindari telapak tangan itu sekarang, dan langsung terkena dengan semua tulangnya patah, dan dia sudah mati. Tidak hanya itu, bahkan kepala istana Juyin meninggal di bawah telapak tangan itu, dan itu adalah tahap tengah ke-9 dari alam tertinggi. Bajingan. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tanpa diduga, kalimat ini menarik perhatian lelaki tua itu. Lelaki tua itu jelas baru saja tiba, kalau tidak, dia pasti sudah menyerang Yesuan sejak lama, lagi pula, Yesuan memiliki harta karun spiritual tertinggi di tangannya.
Kaisar, anak itu memiliki harta karun spiritual tertinggi di tangannya. Pria kasar itu tiba-tiba berteriak. Apa? Lelaki tua itu terkejut. Harta karun spiritual tertinggi. Hanya ada satu harta spiritual tertinggi di seluruh dinasti suci Huangji, dan sekarang yang lain telah muncul. Nak, serahkan harta spiritual tertinggi kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Orang tua itu berkata kepada Ye Xuan dengan sikap merendahkan. Bagaimanapun, dia adalah kaisar dinasti suci Huangji, orang kuat yang melampaui yang tertinggi. Di matanya, yang tertinggi hanyalah seekor semut. Namun, Ye Xuan masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Nak, aku tidak suka menunggu. Karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Ketika suara ini terdengar, tubuh asli dan klon Ye Xuan dengan cepat menerobos kehampaan. Meskipun dia ingin menyelamatkan Lin Zantian dan yang lainnya, orang tua itu bukanlah lawannya saat ini, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kalau tidak, dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tepat ketika tubuh asli Ye Xuan melangkah ke pintu kehampaan, orang tua itu bergegas turun. Mau pergi, mati. Orang tua itu langsung menggunakan telapak tangannya alih-alih pisau dan menebas dengan ganas. Swiss. Energi pisau itu juga melewati gerbang Void dan menebas ke arah Ye Xuan. Untungnya, energi pisau itu setengah terhalang oleh gerbang Void yang tertutup, tetapi meskipun begitu, perut Ye Xuan langsung tertusuk. Pada saat ini, di suatu tempat di dinasti suci Huangji, Ye Xuan, yang melewati gerbang Void, langsung menyemburkan seteguk darah. Jika gerbang Void tertutup perlahan, jantungnya mungkin akan terpotong menjadi dua. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Luo Luo berkata dengan tergesa-gesa. Kekuatan pupil Ye Xuan sebenarnya tidak banyak sekarang, tetapi untuk menghindari pengejaran orang tua ini, dia harus menarik vitalitasnya lagi. Pada saat ini, baik tubuh aslinya maupun klonnya buta. Ini adalah akibat dari penarikan vitalitas yang berlebihan. Tidak apa-apa, jantungnya tidak terluka. Ye Xuan menghela napas lega. Penentuan posisi Void dapat menemukan total 3 tempat, salah satunya adalah Istana Matahari Terbakar, dan 2 lainnya ditempatkan sesuai kebutuhan. Sekarang dia berada tepat di luar alam rahasia Villa Wanjian. Siapa itu? Seseorang berteriak sebelum Ye Xuan bisa mengatur napasnya. Dengan Eye of Perception, Ye Xuan dapat merasakan bahwa ada sekelompok besar orang di sekitarnya, semuanya mengenakan baju besi. Mereka tampaknya adalah anggota keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan, kalian membunuh tuanku, kebencian ini tidak dapat didamaikan. Luka-luka Ye Xuan mulai pulih, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi dewa pembunuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tim yang terdiri dari 100 orang itu dibunuh oleh Ye Xuan, termasuk 9 kesengsaraan tertinggi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luo Luo. Ye Xuan melepaskan Luo Luo dan berpikir dengan hati-hati sejenak. Itu hampir saja terjadi tadi. Jika aku pergi terlambat, aku akan mati di sana. Jika wakil Tuan Istana Matahari Terbakar melihat ada yang tidak beres dan menghancurkan pintu masuk ke alam rahasia, maka mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aku khawatir jika pintu masuk ke alam rahasia tidak dihancurkan, begitu batu berbentuk pedang itu jatuh ke tangan keluarga kerajaan, mungkin tidak akan ada yang selamat di Istana Matahari Terbakar dan Istana Juyin. Ye Xuan menghela napas. Dia masih ingat kejadian sebelumnya. Jika dia tidak pergi, hanya akan ada beberapa mayat lagi. Dia hanya berada di puncak level tertinggi ke-8. Bahkan jika dia berhasil menembus level tertinggi ke-9, dia masih jauh dari menjadi lawan lelaki tua itu. Benarkah? Serahkan saja batu berbentuk pedang itu. Mengapa kamu harus menghancurkan seluruh keluarga? Luo Luo tidak dapat mengetahuinya. Jika dia menyerahkan batu berbentuk pedang itu dengan patuh, dia mungkin mendapatkan banyak hadiah, dan Istana Matahari Terbakar tidak akan hancur. Tidak hanya itu, begitu banyak orang tidak akan mati. Telapak tangan lelaki tua itu membunuh tuan kita. Balas dendam ini harus dibalaskan. Ye Xuan menatap mayat-mayat di sekitarnya, matanya berkedip-kedip. Han Ming tewas di telapak tangan lelaki tua itu yang mengejutkan. Tidak hanya itu, tetapi juga sejumlah besar tetua dan murid Istana Matahari Terbakar. Dan dia adalah murid Istana Matahari Terbakar, jadi dia tentu saja harus membalaskan dendam Istana Matahari Terbakar. Mendengar ini, Luo Luo juga marah. Dia akhirnya memiliki seorang guru, tetapi dia ditampar sampai mati. Pada saat itu, dia berteriak dengan marah, "Tuan, mari kita langsung ke istana." Istana.
Ye Xuan mengangkat alisnya. Istana adalah tempat yang dijaga paling ketat di seluruh negeri. Ibu kota dinasti suci Huangji memiliki air dalam yang dapat menenggelamkan orang, tetapi dengan kemampuan mereka saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di seluruh dinasti suci Huangji, hanya ada satu orang yang kuat, Kaisar Taisang, yang merupakan salah satu dari 3 orang tertinggi yang paling sulit. Namun, ini bukan lelucon, Ye Xuan harus membuat rencana. Jika pintu masuk ke alam rahasia tempat para murid Istana Matahari Terbakar melarikan diri dihancurkan, maka Kaisar mungkin tidak akan kembali ke istana. Namun, jika pintu masuk ke alam rahasia ditemukan dan batu berbentuk pedang ditemukan, maka Kaisar mungkin akan membawa batu berbentuk pedang itu langsung kembali ke istana. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Hanya ada 2 puncak 9 tertinggi di Istana Matahari Terbakar dan Istana Juyin, yaitu Lin Zantian dan wanita berbaju merah. Orang tua itu hanya perlu menginterogasi pintu masuk lain ke alam rahasia, dan kemudian dia dapat mengirim 9 puncak tertinggi untuk beribadah, tanpa harus keluar sendiri. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan juga berkata, hanya butuh 2 hari untuk pergi dari sini ke ibu kota kekaisaran. Sepertinya kita punya waktu. Bab 923 membunuh ibu kota kekaisaran. Sebenarnya, Ye Xuan juga merasa tidak berdaya. Jika kekosongan itu terletak di ibu kota kekaisaran, ia dapat langsung menerobos kekosongan dan melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Pada saat itu, mereka akan berada di atas angin. Sekarang, mereka harus bergegas. Tuan muda, ayo cepat pergi. Orang tua itu benar-benar membunuh tuannya. Aku harus membuatnya menyesal. Luo Luo tampak marah. Ye Xuan juga sama. Apa alasannya menjadi lebih kuat? Bukankah itu untuk melindungi kerabat dan teman? Meskipun dikatakan bahwa benua timur dijaga oleh Dewa Tianjue, siapa yang tahu berapa lama Dewa Tianjue akan menjaganya? Jika seseorang yang lebih kuat dari Dewa Tianjue turun ke benua timur akan mengalami malapetaka. Hanya kekuatan yang dapat melindungi kerabat dan teman. Ayo pergi. Ye Xuan berkata dengan suara rendah, lalu ia bergegas ke satu arah. Ia harus mulai berpacu dengan waktu. Selama ia 1 jam lebih awal dari Kaisar Dinasti Suci Huangji, seluruh istana akan berada di bawah kendalinya. Untuk memudahkan tindakannya, ia juga meminta kloningannya untuk pergi ke tempat lain, yaitu merampok rumah penguasa kota di setiap kota besar. Kota utama Dinasti Suci Huangji, penguasa kota setidaknya adalah 9 kesengsaraan tertinggi, dan kekayaan setiap orang mungkin luar biasa. Ye Xuan sekarang berada di puncak ke-8 tertinggi, dan jika ia bekerja sama dengan Luo Luo, tidak akan menjadi masalah untuk mengendalikan 9 kesengsaraan tertinggi. Terlebih lagi, tubuh asli dan klon berbagi ruang pemakan dan ruang benda, sehingga Luo Luo dapat berlari di kedua sisi. Pada saat itu, mereka berangkat. Tubuh asli bergegas ke ibu kota kekaisaran, sementara klon mulai merampok kota utama. Alam rahasia ini sebenarnya lebih dekat dengan Istana Juyin, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, Istana Juyin juga banyak membantu, jika tidak, para tetua Istana Fenyang akan langsung dikalahkan. Ye Xuan memperkirakan bahwa sudah ada pasukan kerajaan yang menuju ke Istana Juyin. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ye Xuan menemukan sebuah kota. Meskipun itu bukan kota utama, itu tidak buruk. Klon di puncak ke-8 tertinggi langsung menyerbu masuk, mengendalikan penguasa kota dengan level yang sama, lalu mengambil banyak barang bagus. Kemudian, dia bergegas ke lokasi berikutnya. Seluruh proses hanya memakan waktu 3 menit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, tubuh asli Ye Xuan menjadi semakin kuat. Bagaimanapun, semua hal yang dia dapatkan ditelan oleh tubuh aslinya, jadi kecepatannya secara alami menjadi lebih cepat. Para penyembah keluarga kerajaan yang datang ke Istana Fenyang sebelumnya sangat kuat, tetapi mereka sedang dalam misi, jadi mereka tidak membawa banyak. Namun, klon Ye Xuan bekerja sama dengan Luo Luo, dan setelah memikat pihak lain langsung menyerahkan semua kekayaannya, jadi dalam waktu setengah hari, perolehan Ye Xuan telah melampaui apa yang dia dapatkan dari pertempuran. 1 hari kemudian. Ding, tuan rumah telah mencapai persyaratan untuk kesengsaraan, dan tingkat keberhasilan kesengsaraan saat ini adalah 95%. Apakah kamu ingin melewati kesengsaraan? Setelah mendengar nada perintah, tubuh asli Ye Xuan tidak langsung menjawab, tetapi langsung meminta klon untuk menggunakan mata kekosongan. Tuan, bisakah Anda melewati kesengsaraan? Luo Luo juga melewati pintu kehampaan dan datang ke tubuh asli Ye Xuan. Ya, Ye Xuan mengangguk,
lalu bergabung dengan klon. Ding, tingkat keberhasilan kesengsaraan saat ini adalah 100%, apakah Anda ingin melewati kesengsaraan? Ya. Tubuh asli dan klon bergabung, dan kekuatannya meningkat sebesar 10%, dan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan jauh melebihi 100%. Pada saat ini, tempat di mana ia melewati kesengsaraan hanya setengah hari perjalanan dari ibu kota kekaisaran. Di atas kepala Yesuan, kesengsaraan tertinggi 9 kali lipat mulai mengembun. Ini adalah kesengsaraan tertinggi terakhir dari yang tertinggi. Selama ia melewati kesengsaraan tertinggi ini, kekuatannya akan mengalami lompatan besar. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di bawah 3 kesengsaraan kecil yang akan menjadi lawannya. Boom! Guntur kesengsaraan tertinggi menyambar. Yesuan hanya berdiri di sana dengan tenang, menerima baptisan guntur kesengsaraan tertinggi. Boom! Guntur kesengsaraan tertinggi kedua juga turun. Setengah pertama dari 9 kesengsaraan tertinggi adalah permainan anak-anak, tetapi kekuatan guntur kesengsaraan terakhir lebih kuat daripada kekuatan guntur kesengsaraan sebelumnya. Sejak berdirinya dinasti suci Huangji, jumlah orang yang meninggal di bawah 9 kesengsaraan tertinggi tidak diketahui, setidaknya dalam puluhan ribu. Dan jumlah orang yang berhasil melewati kesengsaraan diperkirakan kurang dari 1%. Namun, 9 kesengsaraan tertinggi ini adalah permainan anak-anak bagi Yesuan. Boom, boom, boom. 3 kesengsaraan tertinggi lagi jatuh. Pada saat ini, Yesuan telah selamat dari 5 kesengsaraan tertinggi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan beberapa aura yang kuat. Luo, ada orang. Yesuan mengingatkan. Hehe, mereka yang dapat diperhatikan oleh Tuan Muda pasti sangat kuat. Aku akan pergi dan merampok mereka. Luo, terkekeh dan bersiap mengikuti tatapan Yesuan. Tidak, tunggu saja mereka datang sendiri. Yesuan berdiri di sana dengan tenang. Baiklah, tapi kurasa itu sekelompok orang lain yang ingin memanfaatkan api. Luo tampak seperti telah melihatnya. Ketika Anda bertemu seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan di alam liar, Anda biasanya pergi dan melihatnya. Bagaimanapun, mengalami kesengsaraan bukanlah masalah sepele. Banyak orang akan memanfaatkan situasi dan menyerang pihak lain. Jika seseorang tidak berhati-hati dan pihak lain terbunuh oleh guntur kesengsaraan, maka Anda akan mendapat untung. Pada saat ini, dalam jangkauan penginderaan Yesuan, beberapa 9 kesengsaraan tertinggi berlari ke arahnya dengan cepat, dan salah satunya berada di tahap tengah ke-9 tertinggi. Namun, Yesuan dan Luo sama sekali tidak peduli. Tidak hanya Yesuan, tetapi juga kekuatan Luo luar biasa. Bagi Luo, tahap tengah 9 tertinggi hanyalah masalah beberapa cambukan. Segera, orang-orang itu datang. Aneh sekali, mereka benar-benar melintasi malapetaka di dataran. Berani sekali. Seorang pria kuat menatap mereka dengan tatapan sinis. Yesuan menatap mereka dengan dingin. Total ada 5 orang, 4 di antaranya berada di tahap awal 9 tertinggi, dan 1 berada di tahap tengah 9 tertinggi. Kekuatan mereka luar biasa. Mereka seharusnya berasal dari kekuatan besar di ibu kota kekaisaran, atau milik keluarga kerajaan. Kakak, ada seorang adik perempuan dari klan rubah. Dia sangat cantik dan tampak seperti seorang pemula. Dia juga berada di tahap tengah 8 tertinggi. Jika kamu memberikannya kepada keluarga kerajaan, kamu pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Seorang pria bermata kecil maju dan tersenyum cabul pada pria kuat itu. Yesuan berada di puncak 8 tertinggi, dan Luo berada di tahap tengah 8 tertinggi. Meskipun mereka hanya selangkah lagi dari puncak 8 tertinggi, diperkirakan mereka dapat menerobos ke puncak 8 tertinggi saat memasuki ibu kota kekaisaran. Namun, kekuatan ini sungguh tidak layak disebut untuk 5 orang di depannya. Pria kuat itu menyipitkan matanya dan berkata, "Adik kecil, bukankah para tetua keluargamu memberitahumu bahwa kamu harus menemukan tempat tersembunyi untuk melewati kesengsaraan?" Haha. Mendengar ini, Yesuan menyeringai dan berkata, "Aku tidak pernah memilih tempat untuk mengatasi kesengsaraan, bahkan jika itu lautan api atau gunung pedang." Apa yang dia katakan itu benar. Bagaimanapun, tingkat keberhasilannya dalam mengatasi kesengsaraan adalah 100%, jadi bahkan jika dia harus bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan seseorang, itu tidak akan menjadi masalah. Bab 924, Calon Paman Mertua. Namun, saat kata-kata ini keluar, pihak lain tertawa terbahak-bahak. "Kau sangat sombong, nak. Apa kau punya kata-kata terakhir?" kata pria bermata kecil itu.
Tidak ada kata-kata terakhir, asalkan kau memiliki kemampuan untuk membunuhku. Ye Xuan tersenyum dan tidak bermaksud bicara omong kosong. Ia berkata langsung kepada Luo Luo, bunuh 4 orang lainnya, dan pesonailah tahap 9 tertinggi. Baiklah, Tuan. Luo Luo langsung menggunakan cambuk bintang jatuh dan membunuh mereka dalam sekejap. Awalnya, Ye Xuan ingin terus bicara omong kosong, tetapi ia tiba-tiba teringat bahwa ia sedang berpacu dengan waktu, jadi lebih baik bertarung dengan cepat. Wosh! Cambuk Luo Luo sangat cepat, dan langsung mengenai kepala pria bermata kecil itu. Bang! Hanya ada ledakan, dan kepala pria bermata kecil itu meledak. Keempat orang di sisi lain tercengang. Mereka melihat bahwa Luo Luo hanya berada di tingkat 8 tertinggi, jadi mereka berdiri diam, tetapi mereka tidak menyangka serangan Luo Luo begitu kuat sehingga satu cambuk membunuh salah satu rekan mereka dalam hitungan detik. Itu harta karun spiritual tertinggi, bunuh. Pria kekar terkemuka itu langsung bereaksi. Namun, sebelum mereka bergerak, Ye Xuan, yang sedang mengalami kesengsaraan, telah menebaskan 3 pedang dengan cepat. Swiss, Swiss, Swiss. 3 suara menembus udara terdengar, dan 3 tahap awal 9 tertinggi yang tersisa semuanya jatuh. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menggunakan mata terbakar pada pria kekar tahap tengah 9 tertinggi. Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Luo dengan cepat menggunakan mantra. Meskipun ada perbedaan 3 alam, kristal mantra sangat meningkatkan kemampuan pesona Luo Luo. Bahkan jika dia gagal memikat dengan sukses, dia dapat melemahkan semangat lawan dengan sangat banyak. Mata kontrol. Ding, kontrol berhasil. Ketika perintah sistem berbunyi, pria kekar itu ditundukkan oleh Ye Xuan dan menjadi pelayan Ye Xuan. Siapa kamu? Tanya Ye Xuan. Saya Xie San dari keluarga Xie di ibu kota kekaisaran. Pria kekar itu mulai memperkenalkan dirinya. Dari percakapan mereka tadi, Ye Xuan tahu bahwa dia bukan anggota keluarga kerajaan, tetapi setelah Ye Xuan selesai mendengarkan kata-kata pria kekar itu, dia juga terkejut. Adik dari pria kekar ini sebenarnya adalah Putri Mahkota. Putri Mahkota adalah istri sah dari Putra Mahkota. Jika Putra Mahkota tidak digulingkan, dia akan menjadi ratu di masa depan. Selama adiknya menjadi ratu, dia akan menjadi paman kaisar. Ye Xuan tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu bergengsi. Pada saat itu, dia bertanya, apakah kamu tahu apakah kaisar dinasti suci Huangji ada di ibu kota kekaisaran? Saya tidak tahu. Xie San langsung menggelengkan kepalanya. Baru 1,5 hari sejak insiden Istana Fenyang. Jika batu berbentuk pedang itu tidak diperoleh, kaisar seharusnya tidak kembali, tetapi jika diperoleh, kemungkinan besar dia telah kembali ke ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, Ye Xuan mungkin membutuhkan Xie San untuk mencari tahu beberapa hal. Pada saat itu, Ye Xuan mengambil semua barang di cincin Qiankun milik kelima orang itu. Boom! Pada saat yang sama, guntur kesengsaraan tertinggi ke-9 telah jatuh. Ding, tuan rumah telah berhasil melewati kesengsaraan, dan saat ini berada di tahap awal 9 kesengsaraan tertinggi. Ketika perintah sistem berbunyi, fisik dan energi sejati Ye Xuan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekarang, dia hampir menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara para yang tertinggi. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya dengan Xie San. Itu masih setengah hari perjalanan ke ibu kota kekaisaran, tetapi setelah terobosan, kecepatan Ye Xuan jauh lebih cepat, dan diperkirakan hanya butuh 3 jam untuk mencapai ibu kota kekaisaran. Meskipun dia memiliki batu berbentuk pedang di tubuhnya, dengan kekuatannya saat ini, tidak masalah apakah dia memiliki 90% atau 95% dari niat pedang. Kekuatannya berada di antara kesulitan tertinggi dan 3 kesulitan tertinggi. Dengan harta karun roh tertinggi, dia dapat dengan mudah membunuh tahap tengah 9 tertinggi dengan 1 pedang. Bahkan 9 puncak tertinggi Royal Master mungkin tidak akan mampu menghentikannya, dan mereka yang tidak sebaik itu akan langsung terbunuh. Namun, jika dia menghadapi serangan telapak tangan hari itu, dia masih jauh tertinggal, kecuali dia berhasil menembus tahap tengah atau puncak 9 tertinggi, maka dia mungkin bisa mengalahkan serangan telapak tangan itu dengan pedang tanpa bayangan dan garis keturunan. Ye Xuan mulai melanjutkan perjalanannya, dan klonnya juga menerobos kehampaan, menjauh dari ibu kota kekaisaran, dan terus menjarah kota utama. 3 jam kemudian, mereka tiba di ibu kota kekaisaran. Xie San, pergi dan lihat apakah ibu kota kekaisaran telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian untuk kita. Ye Xuan memerintahkan. Baik, Tuan. Xie San mengangguk,
lalu terbang ke gerbang ibu kota kekaisaran. Dia adalah saudara dari putri mahkota saat ini, dan juga kerabat kerajaan, jadi jenderal yang menjaga kota itu tentu saja mengenalnya. Tak lama kemudian, dia kembali. Bagaimana? Ye Xuan bertanya. Tuan, Anda tidak dicari, dan kaisar belum kembali. Xie San menjawab dengan hormat. Tidak dicari, ini bagus. Namun, seorang jenderal yang menjaga kota mungkin tidak tahu apakah kaisar telah kembali. Mungkin kaisar telah kembali, tetapi dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat yang telah melampaui yang tertinggi. Karena mereka tidak diinginkan, mereka dapat dengan mudah memasuki kota. Selain itu, dengan Xie San di sini, tidak masalah bahkan jika mereka diinginkan. Ye Xuan mengikuti Xie San ke kota. Karena Luo Luo adalah pawang rubah, Ye Xuan langsung menyembunyikannya di ruang objek asteris. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Luo bertanya dalam benak Ye Xuan. Pergi ke rumah lelang. Meskipun dia telah tiba di ibu kota kekaisaran, Ye Xuan memilih untuk tidak pergi ke kota kekaisaran demi keselamatan. Rumah lelang di ibu kota kekaisaran didirikan bersama oleh 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Ye Xuan pergi ke rumah lelang terlebih dahulu untuk melihat apakah ada yang dia butuhkan. Namun, saat Ye Xuan bergegas ke rumah lelang, Xie San tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, Tuan, saya ingat bahwa salah satu barang yang Anda inginkan telah dilelang sebelumnya. Apa? Mendengar ini, Ye Xuan juga terkejut. Itu buah hati yang patah, yang dilelang di rumah lelang ibu kota kekaisaran sebulan yang lalu, tapi aku lupa siapa yang membelinya. Xie San berkata dengan tergesa-gesa. Buah hati yang patah adalah hal yang harus dimiliki Ye Xuan untuk membuka mata ketiga. Itu buah hati yang patah, yang merupakan benda yang membuka mata pembusukan. Ye Xuan membelalakkan matanya dan berkata, cepat, cepat. Sekarang dia telah membuka banyak mata ketiga, dan setiap mata ketiga sangat berguna. Setiap kali dia membuka mata ketiga, dia dapat meningkatkan kekuatannya. Setelah mendengar berita ini, Ye Xuan dengan tergesa-gesa meminta Xie San untuk membawanya ke rumah lelang ibu kota kekaisaran. Mengandalkan statusnya, Xie San langsung menelepon pemilik rumah lelang. Ada 4 pemilik toko di rumah lelang ibu kota kekaisaran. Yang dipanggil Xie San adalah saudara keduanya Xie Hai. Seperti Xie San, Xie Hai berada di tahap tengah tingkat ke-9 alam tertinggi. Saudara ketiga, bukankah kau pergi ke Gunung Changhen untuk menghadapi binatang suci tertinggi tingkat ke-9 itu? Kenapa kau kembali secepat ini? Xie Hai bertanya dengan heran ketika melihat Xie San, lalu ia menatap Ye Xuan, siapa adik kecil ini? Ye Xuan tidak membuang-buang kata dan langsung melepaskan Luo Luo. Mata terbakar. Pesona. Mata pengendali. Xie Hai sangat terkejut dengan kemunculan Luo Luo yang tiba-tiba dan hampir mengambil tindakan, tetapi saat berikutnya, ia langsung dikendalikan oleh Ye Xuan. Bab 925 Buah Hati yang Patah. Siapa yang membeli buah hati yang patah sebulan yang lalu? Ye Xuan bertanya langsung. Xie Hai terdiam, seolah mengingat-ingat. Buah hati yang patah ini memang langka, tetapi harganya tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak terlalu peduli. Setelah beberapa saat, dia menjawab, sepertinya itu adalah sang pangeran. Pangeran. Ye Xuan dan Luo Luo saling memandang, dan akhirnya jatuh pada Xie San. Bukankah Xie Hai dan saudara perempuan Xie San adalah putri mahkota? Baiklah, aku tahu. Ye Xuan mengangguk. Sebulan yang lalu sang pangeran membeli buah hati yang patah. Jika sang pangeran menggunakannya, itu akan menjadi tragedi. Kau, pergilah ke perbendaharaan dan bawakan semuanya kepadaku. Ye Xuan memerintahkan lagi. Dia datang ke rumah lelang bukan hanya untuk keperluan membuka mata langit, tetapi juga untuk kekayaan yang sangat besar ini. Perbendaharaan yang penting ini, membutuhkan 4 orang untuk membukanya bersama-sama. Xie Hai menjawab. Kalau begitu panggil 3 orang lainnya satu per satu. Ye Xuan melanjutkan. Ya. Xie Hai menjawab dan langsung pergi. Dia tidak berani menentang perkataan Ye Xuan. 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran dinasti suci Huangji adalah Xie, Chen, Lin, dan Yuan. Tak lama kemudian, Xie Hai memanggil penjaga toko keluarga Chen di rumah lelang. Tidak diragukan lagi bahwa pihak lain juga dikendalikan oleh Ye Xuan, diikuti oleh keluarga Lin dan keluarga Yuan. Sekarang, penjaga toko dari 4 keluarga besar di rumah lelang semuanya dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi Ye Xuan bisa memasuki rumah harta karun rumah lelang. Kali ini, Ye Xuan tidak akan menunjukkan belas kasihan dan langsung mengosongkan semua yang ada di dalamnya, tidak menyisakan apapun.
Rumah harta karun ini setidaknya bernilai 10 kota utama. Selain itu, ini tidak merujuk pada rumah bangsawan kota dari 10 kota utama, tetapi nilai seluruh kota utama. Tuan, beri aku 1 hari lagi, dan aku bisa melewati kesengsaraan. Luo Luo dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan banyak harta karun alam. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah dari tingkat ke-8 tertinggi, dia akan segera mencapai puncak tingkat ke-8 tertinggi. Dengan harta karun alam ini, dia yakin bisa menerobos ke tingkat ke-9 tertinggi dalam 1 hari. Adapun sisanya, semuanya ditelan oleh Ye Xuan. Kekayaan gabungan dari 4 keluarga besar mungkin lebih dari rumah lelang ini, tetapi keempat keluarga besar semuanya memiliki orang-orang kuat di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi. Meskipun mereka dapat membunuh lawan dalam serangan diam-diam, begitu mereka ditemukan, itu hanya akan membuat musuh waspada. Ye Xuan berpikir dalam hati. Jika kaisar tidak berada di ibu kota kekaisaran, memberi tahu musuh tidak akan menjadi masalah, lagi pula, dia hampir tidak memiliki saingan di antara alam tertinggi. Tetapi begitu kaisar berada di ibu kota kekaisaran, memberi tahu musuh akan menjadi tragedi. Mari kita bertaruh. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan memutuskan untuk bertaruh. Dan keputusannya adalah membunuh semua puncak tingkat ke-9 alam tertinggi dari 4 keluarga besar dan memusatkan kekayaan mereka. Saat itu, dia mungkin dapat menerobos ke tingkat ke-9 tengah alam tertinggi. Saat itu sudah larut malam, jadi lebih mudah untuk bertindak. Xie-san, Xie-hai, bawa aku ke keluarga Xie, kata Ye Xuan. Ya. Xie-hai dan Xie-san saling memandang. Keluarga Xie adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Meskipun kepala keluarga, Xie Tian, hanya berada di tingkat ke-9 tengah alam tertinggi, ayah dari ketiga orang itu, Xie Xuan, yang hidup dalam pengasingan, berada di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi. Namun sebelum pergi mencari Xie Xuan, Ye Xuan masih ingin mengendalikan Xie Tian, kepala keluarga Xie. Segera, dia mengikuti Xie Hai dan Xie San ke keluarga Xie dan menemukan Xie Tian. Kakak kedua, ada lelang lagi besok, mengapa kamu kembali? Kakak ketiga, bukankah kamu pergi ke Gunung Changhen? Xie Tian juga sangat terkejut ketika melihat keduanya. Namun, sebelum Xie San dan yang lainnya dapat berbicara, Ye Xuan langsung melepaskan Luo Luo. Mata terbakar. Pesona. Mata kontrol. 3 gerakan berturut-turut secara langsung memungkinkan Ye Xuan untuk mengendalikan Xie Tian, kepala keluarga Xie. Apakah kamu memiliki hak untuk menggunakan rumah harta karun keluarga Xie-mu? Ye Xuan bertanya langsung. Ya. Xie Tian mengangguk langsung. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Dia berpikir bahwa rumah harta karun keluarga Xie hanya dapat dibuka oleh Xie Xuan, leluhur keluarga Xie. Karena Xie Tian memiliki kekuatan, maka tidak perlu menghindari bahaya memperingatkan musuh. Baiklah, bawa aku ke sana, aku ingin semua kekayaan keluarga Xie-mu. Ye Xuan sama sekali tidak sopan. Xie Tian tidak berani untuk tidak patuh, dan membawa Ye Xuan dan yang lainnya langsung ke perbendaharaan keluarga Xie. Setiap kekuatan memiliki tempat untuk menyimpan kekayaan, dan tidak mungkin untuk menempatkan semuanya pada satu orang. Hal-hal ini harus ditempatkan di tempat yang aman. Bahkan Xie Hai dan Xie San tidak tahu tentang perbendaharaan keluarga Xie, hanya setiap kepala keluarga yang mengetahuinya. Ye Xuan dan Luo Luo, yang dipimpin oleh Xie Tian, datang ke perbendaharaan keluarga Xie. Setelah Xie Tian menyerahkan semua barang milik keluarga Xie kepada Ye Xuan juga terkejut. Barang-barang di perbendaharaan keluarga Xie ini hampir sama banyaknya dengan perbendaharaan seluruh rumah lelang. Bagus sekali. Ye Xuan mengangguk puas. Selanjutnya, dia menggunakan metode yang sama untuk mengendalikan kepala 3 keluarga lainnya dan memperoleh perbendaharaan dari 3 keluarga. Tindakannya tidak diperhatikan. Setelah dia menjarah 4 keluarga besar, dia akhirnya mendengar suara perintah sistem. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tahap tengah 9 kesengsaraan tertinggi. Luo Luo, yang berada di sampingnya, merasakan gelombang aura Ye Xuan yang tiba-tiba dan tersenyum, selamat, tuan muda, atas terobosanmu. Tidak cukup, dengan kekuatanku saat ini, aku masih tidak bisa bersaing dengan kaisar. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Dia tahu kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia sekarang, dia tidak bisa memblokir serangan sebelumnya. Meskipun dia tidak akan langsung terbunuh, setidaknya dia akan terluka parah. Oleh karena itu, dia belum bisa bersaing dengan kaisar,
Tetapi jika dia berhasil menembus puncak 9 tertinggi dan membuka mata pembusukan, mungkin dia bisa. Sekarang setelah aku berhasil menembus tahap tengah 9 tertinggi, bahkan jika aku membunuh langsung ke kota kekaisaran, tidak ada yang bisa menghentikanku, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa lelaki tua itu belum kembali. Ye Xuan berpikir dalam hati. Tuan muda, bagaimana dengan orang-orang ini? Luo Luo bertanya. Keempat keluarga besar ini semuanya adalah kerabat kerajaan, dan ada orang-orang dalam keluarga di istana, dan mereka telah melakukan banyak hal secara pribadi. Bunuh mereka semua dan tinggalkan satu. Wajah Ye Xuan menjadi dingin. Dia mengendalikan puncak dari 4 keluarga besar, dan rahasia pihak lain tentu saja tidak bisa lepas dari pertanyaannya. Kepala dari 4 keluarga besar ini memiliki darah orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka, jadi Ye Xuan dapat membunuh mereka dengan hati nurani yang bersih. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kepala 4 keluarga besar dan 4 pemilik toko semuanya dibunuh oleh Ye Xuan, hanya menyisakan Xie San. Sekarang, bawalah aku ke kota kekaisaran untuk mencari pangeran. Ye Xuan berkata kepada Xie San. Baik, Tuan. Meskipun saudara-saudaranya dibunuh oleh Ye Xuan sendiri, dia tetap tidak berani untuk tidak setia kepada Ye Xuan. Ini adalah kekuatan mata kontrol. Kecuali jumlah mata kontrol yang terbatas, setiap aspek lebih kuat dari pesona Luo Luo.